Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video kali ini membahas tentang wakaf dan peran milenial dalam mengembangkannya. Tapi sebelum memaparkan peran milenial dalam mengembangkan, mari kita simak video animasi berikut ini. Using Powtoon. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan apa wakaf itu? Selanjutnya, saya ingin menambahkan wakaf yang diatur dalam undang-undang seperti apa, peran milenial dalam mengembangkannya, langkah transportasi wakaf, serta tantangan yang dihadapi ekosistem perwakafan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif, si pemberi wakaf, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan secara umum, wakaf harus memenuhi beberapa hal utama, yaitu memberikan wakaf dan pengelola harta wakaf harus mengalokasikan untuk amal kebaikan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan serta disebutkan jenis-jenis dari wakaf. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis wakaf. Yang pertama itu wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30. Kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima wakaf. Ketiga, wakaf musyarak. Wakaf musyarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan si pewakaf. Wakaf musyarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Keempat, wakaf benda tidak bergerak. Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Yang kelima, wakaf benda bergerak selain uang. Ada juga wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu, ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, seperti air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Dalam ajaran Islam, ajaran untuk saling membantu sesama sudah ada sejak zaman dahulu. Baik yang sudah dicontohkan seperti perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan membantu sesama akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Istilah yang sering terdengar di telinga kita yaitu ada wakaf, zakat, sedekah, infak, dan hibah. Dari masing-masing tersebut tentunya mempunyai makna yang berbeda-beda. Berikut ini akan kita bahas mengenai perbedaan dari beberapa macam amalan berbagi. Wakaf. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya tentang wakaf,
yang dimana adalah perbuatan dari wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta dan benda miliknya untuk dimanfaatkan baik berjangka waktu atau selamanya untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Infak sendiri merupakan bentuk pemberian kepada orang lain yang mana mempunyai hukum sunnah. Contoh infak sendiri adalah pemberi di kotak infak, mengasih bantuan baik harta atau tenaga, dan tidak ada ketentuan waktu seperti halnya zakat fitrah. Sedekah adalah yang lebih mencakup pada segala macam bantuan dari seseorang lainnya dengan berharap mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemberian pun juga beda, tidak seperti zakat dengan waktu yang jumlahnya juga bebas sesuai dengan keinginan. Zakat adalah amalan yang termasuk ke dalam rukun Islam dan sebagai salah satu kewajiban bagi umat muslim, seperti halnya sholat, puasa, dan amalan wajib lainnya. Zakat sendiri secara umum adalah besaran harta yang dikeluarkan umat muslim diperuntukkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Hibah adalah pemberian atau hadiah yang mana secara bahasa adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hibah sebagai sarana untuk mendekatkan hati dan juga menguatkan tali persaudaraan dan cinta antara sesama manusia. Selanjutnya ada peran milenial dalam mengembangkan perwakafan. Dalam sejarah perkembangan Islam, fondasi peradaban dibangun oleh anak-anak muda yang terus ingin melakukan perubahan. Dapat dilihat peran generasi muda atau milenial yang dimana saat ini mulai menoleh dengan investasi masa depan ekonomi syariah dan filantropi Islam seperti wakaf di Indonesia. Dan diyakini langkah ini penting untuk menyiapkan generasi yang inklusif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dengan basis literasi perwakafan yang baik. Potensi penghimpunan wakaf uang masih sangat besar dan peluncuran platform seperti social banking syariah akan memberikan kemudahan tidak saja bagi masyarakat dalam menunaikan wakaf, namun bagi nazir dalam mengelola wakaf uang. Nah, untuk membantu literasi dan sosialisasi wakaf, sudah saatnya melakukan migrasi transformasi digital sistem untuk perkembangan perwakafan nasional, guna meningkatnya kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas nazir. Kemudian ada langkah-langkah agar transformasi wakaf dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian. Pertama, kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. Kedua, kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Ketiga, kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariah. Yang keempat, digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Dan ada juga tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekosistem perwakafan nasional, antara lain membangun kepercayaan publik, meningkatkan kapasitas dan kompetisi pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola, literasi dan edukasi perwakafan, dan harmonisasi antara lembaga dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghadapi tantangan sebagai generasi muda, terutama milenial yang hidup berdampingan dengan teknologi yang perkembangannya cukup pesat, pentingnya pemanfaatan teknologi dan platform digital baik untuk meningkatkan kesadaran berwakaf, selain itu untuk pengelolaan wakaf maupun pelaporan pemanfaatan wakaf. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, transparansi dan pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat. Terima kasih sebelumnya dan semoga bermanfaat.